sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Al-Hidayah yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai pada hari ini masih senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita pula masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai cara, berbagai amal ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan kita duduk di majelis yang seperti ini, majelis ilmi ini. Kalau di Jawa khususnya, ya Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ketika masuknya bulan Ramadan, justru majelis-majelis ta'lim itu dibuka sebanyak-banyaknya. Jadi hari biasa tidak begitu ramai, khusus di bulan Ramadan justru malah lebih banyak majelis taklimnya, apalagi di pesantren. Itu ada istilahnya pasaran itu ya pasar gitu, jadi rame. Jadi kitab-kitab besar yang umumnya dihatamkan, diselesaikan bertahun-tahun lamanya, khusus di bulan Ramadan itu dihatamkan hanya dalam hitungan hari saja, 20, 21, 22, tidak lebih dari 25 hari itu sudah selesai. Kitab-kitab kecil apalagi, yang besar-besar seperti Ihya Ulumuddin itu juga tidak sedikit para kiai yang membaca di bulan Ramadan itu hatam. Sampai kiai saya itu di Sarang Rembang di sana, itu saking capeknya beliau ngajar, jadi sambil jalan keliling para santrinya baca kitabnya sambil jalan. Karena saking lamanya duduk dari pagi selesai subuh itu hampir sampai menjelang zuhur jam 10 lah mungkin itu baru selesai. Karena dikejar terus. Nah itu tak lain tujuannya satu ya untuk melipat gandakan pahala. Karena dalam salah satu hadis di sini dijelaskan man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qidamin ibadata sanatin. Barang siapa yang menghadiri satu majelis ilmu di bulan Ramadan, itu Allah akan tulis di setiap langkah kakinya ibadata sanatin, pahala ibadah selama setahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan ia akan bersamaku, kata Nabi Muhammad, kelak nanti di arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan a'tahu Allah taala bi kulli raq'atin madinatin tamla'u min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bisa mendawamkan, mengistiqomahkan sholat berjamaah ya, di bulan Ramadan, maka setiap rakaatnya itu akan Allah bangunkan satu Madinah, satu kota yang dipenuhi, diisi dengan berbagai banyak kenikmatan. Wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nazratullahi ta'ala birrahmah. Barang siapa yang bisa berbakti pada kedua orang tuanya, jika kedua orang tuanya masih hidup, maka kita berbakti secara lahiriahnya, secara fisiknya, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika yang sudah meninggal, maka berbaktinya kita dengan mengirimkan doa-doa kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Wa ana kafilun fil jannah, dan kata Nabi, aku akan menjadi kafil penjaminnya ia nanti di surga. Nah, sehingga majelis-majelis ta'lim yang seperti ini itu ketika kita bisa mendawamkan,
itu justru di bulan Ramadan itu lebih agung, lebih besar keutamaan dan fadilahnya. Di samping pahala juga Allah mempersiapkan bulan Ramadan itu untuk memahami ilmu-ilmu keagamaan dengan lebih mudah, ya sebagaimana yang sudah pernah dan sering saya jelaskan bahwa di bulan Ramadan ini momen kita untuk memahami ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu keislaman karena otak kita sedang dipersiapkan oleh Allah dengan sebaik mungkin, dengan secerdas-cerdasnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti jejak para guru-guru kita untuk bersama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kita memanfaatkan momen yang sangat berharga dan berkah ini yaitu di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Munabihat lil Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikh wa masyayikhi fid dharain amin. Ini ada satu makalah dari Ba'dul Hukama, ulama ahli hikmah. Wa an ba'di al-hukama. La tahkiru az-zunuba as-sighar fa innaha tatasha'abu minha az-zunubul kibar. Atau sebelumnya ini ba'di zuhad terlebih dahulu ya. Dari an ba'di zuhad sebagian ulama yang ahli zuhud. Zuhud itu menjauh daripada dunia. Nah, menjauh daripada dunia itu kalau orang zaman dahulu itu cara menjauhnya dengan benar-benar menjauhkan fisik kita dari keramaian dunia. Jadi menjauh, benar-benar menjauh. Dia uzlah ke tempat perasingan, misal di hutan. Nah, orang zaman sekarang itu masih ada yang seperti itu, tapi sudah sangat jarang ya. Terakhir yang pernah kita dengar itu Gus Dur dan satunya itu Kiai yang dari Indramayu itu dulu Kiai Syakur. Nah iya Kiai Syakur, Buya Syakur itu juga sebelum beliau turun khidmah ke masyarakat menyampaikan dakwah Islam itu beliau terlebih dahulu uzlah ke hutan selama sekian tahun, baru kemudian setelah dirasa cukup baru beliau kemudian mulai berdakwah untuk menyampaikan dakwah keislaman kepada masyarakatnya. Nah, itu uzlah terlebih dahulu. Nabi Muhammad pun sebelum menerima wahyu diangkat menjadi rasul itu kan uzlah ya. Uzlah ke gua Hira atau disebutnya dengan tahannus. Tahannus itu ya kita menjauhkan diri dari keramaian dunia dengan maksud tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang godaannya sangat luar biasa ketika kita masih berhubungan dengan dunia. Nah, itu orang zaman dahulu uzlahnya dengan cara seperti itu. Nah, ketika kemudian kita tidak bisa uzlah secara fisik, minimal yang kedua ada satu lagi caranya, tapi jarang juga orang sekarang melakukannya. Yaitu uzlah dengan mengurung diri, artinya uzlah dengan tidak keluar atau uzlah dengan tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat. Tapi ini pun sangat jarang sekali dan kurang relevan mungkin ya untuk zaman sekarang karena kita butuh untuk menghidupi keluarga. Nah, ada salah satu teman saya, beliau dulu viral di tahun 2011. Namanya Ustadz Hamim. Ustadz Hamim yang terkenal dengan dulu itu haji jalan kaki ya, yang dari Pekalongan itu beliau Pekalongan. Itu beliau dapat amanah dari gurunya Mbah Munfasir yang dari Banten, Pandeglang. Itu beliau diberikan tugas di akhir
belajarnya bersama beliau itu untuk keliling dunia di beberapa negara Timur Tengah setelah melaksanakan ibadah haji dengan jalan kaki. Nah, salah satunya itu Mesir. Nah, kebetulan ketemu di Mesir di sana. Nah, itu beliau cerita panjang, cerita pengalaman spiritualnya dari mulai diperintahkan oleh gurunya Abu Yamun Fasir, kemudian memulai dengan haji jalan kaki, dan setelah itu baru satu persatu negara-negara yang diisyarahkan oleh gurunya untuk berziarah kepada para wali yang ada di sana. Itu semuanya menurut akal pikiran kita yang normal itu tidak masuk akal, itu tidak masuk akal. Sampai beliau pernah cerita ketika melewati atau mengarungi hutan, ya beliau makan seadanya. Ketika di laut, ketika sudah kehabisan bekal, beliau ceritanya ya kita sholat di perahu itu sebisa kita sambil duduk. Kemudian setelah itu beliau berdoa dan tiba-tiba ada ikan yang tiba-tiba loncat masuk ke perahunya katanya. Wallahu alam benar apa tidak. Nah, salah satunya lagi pengalaman beliau ketika beliau hendak menikah. Nah, itu salah satunya beliau diisyarahkan oleh gurunya untuk menemui salah satu alamat yang ditunjukkan itu. Nah, kemudian singkat cerita beliau langsung mencarinya dan menemui keluarganya. Nah, keluarganya ini kemudian memerintahkan untuk coba ketuk atau temui ya anak saya, dan ternyata setelah beliau izin untuk bertemu dengan anaknya, itu anaknya sedang murojaah Al-Qur'annya. Kebetulan yang dibaca itu adalah surat Hamim itu. Jadi namanya persis, dan itu perempuan konon jarang ya, mungkin jarang keluar rumah. Mungkin kalau untuk perempuan itu bagus, tapi kalau untuk laki-laki tidak keluar rumah, tidak mencari rizki ataupun nafkah dunia, itu kurang baik. Karena kita ada di makom asbab, makom di mana kita belum bisa fokus ibadah tanpa kita mencari atau bersinggungan dengan urusan dunia. Nah, kalau perempuan itu kan ada yang menanggung laki-laki. Jadi kalaupun perempuan tidak memikirkan urusan dunia, hanya fokus kepada akhirat, tidak mengapa. Sehingga kata Mbah Maimun, itu ketika kita pingin anak kita itu soleh-soleha, maka carilah perempuan yang benar-benar ahli tirakat, ahli ibadah kepada Allah. Karena yang paling dominan untuk bisa mempengaruhi turunan itu adalah istri atau ibunya. Tapi kalau kita belum bisa mencari ibu yang model seperti itu, maka mau tidak mau kita sebagai orang tuanya yang harus siap tirakat, harus siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada istrinya. Ya sebisa mungkin. Karena setiap orang itu punya keistimewaan sendiri-sendiri, punya kekuatan sendiri-sendiri. Ada guru saya yang kuatnya itu ibadah, rokaatnya itu kuat. Sehingga saya disarankan kalau bisa sholat witir tiap malam itu 100 rokaat. Aduh, 100 rokaat itu berat bagi saya gitu ya. Yang merasa lemah di ibadah tersebut nggak kuat. Jadi ya paling hanya beberapa rokaat. Ada yang kuatnya murojaah Quran, terus karena memang beliau hafiz Quran. Jadi tiap hari itu ibadahnya ya murojaah Quran terus. Saya masih belum bisa juga. Ada lagi guru saya, ya guru sosial di masyarakat, orang kaya di Mesir juga. Beliau punya minimarket nasional di Mesir. Nah itu beliau ketika memberikan bantuan kepada mahasiswa Mesir itu tidak tanggung-tanggung. Beliau tiap bulan itu ngasih sembako dan uang kepada kita mahasiswa Indonesia, perwakilan Indonesia, itu dengan jumlah yang tidak sedikit. Nah, itu juga ketika kita tiru ya masih berat karena kita masih belum ke makom beliau. Ada lagi yang kuatnya itu puasa seperti Buya Muhtadi. Itu Buya Muhtadi puasanya puasa dahar, puasa ya terus menerus tiap hari sehingga kita pun agak berat tapi sedikit bisa
sedikit ditiru, ya walaupun agak bolong-bolong. Ya ini kita usahakan coba semampu kita. Kalau saya waktu itu Daud itu puasa sekarang, besok tidak, puasa besok tidak. Nah itu semampu kita, ya enggak apa-apa kita usahakan. Kalau bisa bagus, kalaupun enggak bisa ya minimal apa yang kita bisa. Karena seseorang itu kadang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin bagi kita bagi orang lain berat tapi bagi kita tidak. Bagi kita berat tapi bagi orang lain itu tidak. Nah, itu tinggal kita raba kira-kira diri kita ini kullun muyassarun lima khuliqali ajlinya kemana? Kita ini dimudahkan oleh Allahnya kemana? Apakah kita dimudahkan oleh Allah untuk berjamaah? Sepertinya saya ini kalau diajak berjamaah mudah, tidak susah. Waktunya banyak, kesempatannya untuk berjamaah. Jika ketika sholat 5 waktu tiba, alhamdulillah kita bisa berjamaah dengan istiqomah. Nah itu mungkin keutamaan kita, kelebihan kita daripada orang lain, maka istiqomahkanlah ibadah itu karena itulah yang mungkin akan bisa kita harapkan sebagai teman kelak nanti kita di yaumil ma'ad. Nah, itu zuhud zaman dulu ya, uzlah jauh secara fisik atau mengurung diri di ruangan tertutup, tidak berinteraksi dengan masyarakat. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin uzlahnya seperti Gus Baha kali ya. Uzlahnya itu uzlah dengan menjauhkan diri dari internet, dari medsos, dari digital. Nggak megang HP. Beliau Masya Allah luar biasa, nggak megang HP, nggak memakai HP sehingga bisa fokus untuk mengaji, bisa fokus untuk mengurus santri-santrinya, mengurus jamaahnya, masyarakatnya tanpa disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Nah ini uzlah kita ada di depan, tapi susah juga untuk uzlah tidak memegang HP karena kita interaksinya dengan sama manusia banyak juga. Ya ketika kita tidak bisa secara maksimal minimalnya ya jangan sampai HP itu kita dominasi dengan hal-hal yang kurang berfaedah. Karena ketika kita tidak bisa menjalankan sesuatu secara maksimal, itu kaidah mengatakan minimalnya jangan sampai kita tinggalkan. La yutroku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan secara maksimal, minimalnya jangan sampai kita tinggalkan. Maksimal kita tinggalkan HP tidak bisa, minimal ya jangan kita tinggalkan. Artinya kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita saja. Jangan terlalu sering lalu kemudian menyia-nyiakan ataupun sampai mengabaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat, ya kita harus tinggalkan HP sebisa mungkin, jangan sampai kemudian sholat kita tertinggal karena kita sibuk dengan dunia kita. Nah, ini orang yang meninggalkan dunia, man aznaba zamban wa huwa yadhak fa innallaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Nah, ini dari sebagian ulama yang ahli zuhud, beliau berkata barang siapa yang melakukan satu dosa kemaksiatan dengan tertawa, artinya dengan keadaan dia senang melakukannya, fa innalahu yudkhiluhun nar wa huwa yabki, maka Allah akan memasukkannya ya ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Sebaliknya, barang siapa yang taat kepada Allah dalam keadaan menangis, maka Allah akan masukkan kelak ia ke dalam surganya dalam keadaan tertawa, senang. Artinya orang yang melakukan kemaksiatan atau dosa itu ada dua. Ada orang yang melakukan kemaksiatan dosa tanpa menyadari bahwa itu maksiat sehingga tidak ada rasa kecewanya sama sekali, apalagi sampai bersedih.
merasa getun, kecewa saja dia tidak merasakannya. Karena dia tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang bernilai maksiat, dosa. Apalagi sampai menangisinya. Nah, ketika kita melakukan satu dosa, satu kemaksiatan, lalu kemudian kita tidak menyadarinya, bahkan kita dengan senang melakukannya tanpa ada rasa malu ataupun kecewa sama sekali, itu kelak nanti Allah akan masukkan kita dalam keadaan tertawa. Sebaliknya orang yang taat kepada Allah dalam keadaan menangis, artinya kita bisa memaksimalkan ibadah kita dengan kita bersusah payah melawan hawa nafsu kita, maka insya Allah kelak akan Allah masukkan kita ke dalam surganya dalam keadaan tertawa. Jadi memang antara tarkul ma'asi dengan imtisalul ma'murat itu kira-kira berat mana ini? Antara meninggalkan maksiat dengan menjalankan perintah, ini kira-kira berat mana? Sepertinya berat tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Itu meninggalkan kemaksiatan lebih berat. Karena apa? Karena meninggalkan kemaksiatan itu ya tidak ada batasnya. Kalau perintah kan ada batasnya, kelihatan. Maksudnya kayak sholat 5 waktu, ya kelihatan sholat 5 waktu. Ada batasnya. Tapi kalau kemaksiatan, ya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka itu kemaksiatan yang harus kita hindari dan itu berat. Nah, setidaknya ya ketika kita melakukan kemaksiatan ataupun kesalahan, baik itu dengan Allah secara langsung ataupun kesalahan kita dengan sesama manusia, setidaknya adalah dengan kita menyadarinya, kemudian ada kekecewaan yang yang kita rasakan dengan kemaksiatan yang telah kita lakukan itu, dan kemudian kita iringi dengan istighfar. Karena pada hadis berikutnya itu wa'an ba'di al-hukama la tahkiru az-zunuba as-sighar fa innaha tatasya'abu minha az-zunubul kibar. Jangan pernah kita meremehkan dosa kecil, karena dari dosa kecil itu kemungkinan bisa merambah atau bisa menimbulkan dosa-dosa yang lebih besar. Sehingga dulu pernah viral ada satu kisah seorang ulama yang sangat-sangat luar biasa kealiman dan kehebatannya, ya, kejadugannya. Itu saking hebatnya ulama ini, itu pangkatnya sudah wali, di atasnya para wali, sehingga murid-muridnya itu jadi wali semua. Mungkin kita juga sering mendengarnya, ya, yaitu kisahnya kiai atau wali yang bernama Wali Barseso itu kan. Nah, itu singkat cerita kan beliau ya tergoda begitu, ya, tergoda oleh bujukan rayuan setan. Lalu kemudian setan itu menyerupai salah seorang untuk menggoda Wali Barseso ini dengan berpura-pura ingin berguru kepadanya. Kemudian setelah berguru kepada Wali Barseso, tinggal bersamanya, kemudian si setan ini berpura-pura beribadah kepada Allah dengan ibadah yang melebihi ibadahnya Wali Barseso. Karena Wali Barseso terkenal ibadahnya yang sangat luar biasa, sehingga bisa menghasilkan, melahirkan murid-murid yang juga sangat luar biasa. Muridnya menjadi wali semua, muridnya bisa terbang semua. Nah, Wali Barseso itu dikenal seperti itu. Sehingga setan untuk menggodanya berusaha untuk bisa mewujudkan diri menjadi seseorang yang ibadahnya bisa melebihi ibadahnya Wali Barseso ini. Sampai pada akhirnya Wali Barseso terkesima kan, takjub melihat ada seseorang yang ibadahnya kok bisa lebih hebat daripada ibadahnya saya. Sementara selama ini beliau mengetahui dan merasa ibadahnya itu sudah tidak ada yang menandinginya. Nah, sehingga Wali Barseso bertanyakan kepada si murid yang baru ini, kok bisa ibadahnya hebat seperti ini, bisa mengalahkan ibadahku? Misalkan Wali Barseso ibadah malamnya hanya 1 jam, dia bisa lebih daripada 1 jam. Nah, akhirnya si setan ini memberikan wejangan, memberikan strategi caranya kalau pingin ibadahnya seperti saya, kamu harus melakukan 1 dosa terlebih dahulu.
Nah, dengan melakukan satu dosa itulah kemudian kamu menyesal, dan dengan penyesalan itulah kamu kemudian akan bisa beribadah kepada Allah dengan lebih maksimal. Nah, akhirnya Wali Barseso mulai tergoda kan, mulai tergoda dengan godaan setan ini. Kemudian dikasih opsi dosa yang dilakukannya. Lalu kira-kira dosa apa yang bisa saya lakukan? Membunuh, kata si setan ini. Waduh, kalau membunuh saya tidak sanggup. Saya tidak bisa karena saya dikenal sebagai tokoh agama, guru, masa saya membunuh seseorang. Berat, ada nggak yang lain? Ya sudah, kalau tidak membunuh, coba berzina. Aduh, berzina juga berat. Saya figur ulama di daerah saya, tidak mungkin kalau saya akan berzina. Ya sudah, kalau begitu minum khamr saja, minum arak saja. Minum arak pun sama, berat. Saya tidak sanggup. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalaupun tidak bisa minum khamr arak satu botol penuh, banyak ya, satu gelas, ya sedikit sajalah, sedikit saja. Oh begitu ya. Oke deh kalau begitu. Akhirnya beliau mulai mencoba mencicipi dosa kecil itu, yaitu minum khamr sedikit saja. Nah, walaupun itu sedikit, tapi karena itu adalah haram, maka kalau keharaman, kemaksiatan itu tidak ada istilah sedikit atau banyak. Sedikit dan banyak sama saja tetap berdosa. Tapi kalau ibadah itu kan biqadri istita'ah, ya, biqadri istita'ahnya semampu kita. Kita tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh tiduran. Nah, tapi kalau meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan larangan, tidak boleh. Sedikit kecuali kalau dalam tahapan belajar. Anak kecil atau orang yang baru masuk Islam itu boleh, tidak apa-apa sedikit demi sedikit. Tapi yang sudah benar-benar masuk ke dalam agama Islam dan menjadi seorang muslim sejati, maka konsekuensinya harus bisa dan berusaha meninggalkan kemaksiatan itu secara maksimal. Nah, ketika tidak bisa, ya tentu otomatis dosalah yang akan ditanggungnya. Nah, dengan beliau meremehkan satu dosa kecil, yakni meminum khamr, walaupun tidak banyak, nah di situ kemudian tatasya'abu minha az-dzunubul kibar. Timbullah dosa-dosa yang lebih besar. Setelah hilang akalnya, baru kemudian beliau tergoda dengan dosa-dosa yang lainnya. Dengan hilang akalnya yang tadinya beliau tidak berani untuk membunuh, digoda oleh setan dalam keadaan hilang akalnya, akhirnya beliau pun mampu membunuh orang, mampu berzina, mampu merusak, lain sebagainya. Nah, sehingga dari dosa yang kecil ini bisa menimbulkan dosa yang besar, itu dikarenakan tadi meremehkan dosa kecil. Dan disebutkan dalam hadis berikutnya bahwa la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada istilah dosa kecil kalau senantiasa dikerjakan. Jadi jangan sampai kita merasa karena ini dosa kecil, berbohong enggak apa-apa, berbohong toh ini juga dosa kecil, bisa dihapus dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal kebaikan lainnya. Ya, walaupun itu dosa kecil, berdusta, berghibah ataupun lain sebagainya, atau memakai barang orang lain tanpa izin, ataupun ngomongin orang dan lain sebagainya, itu ketika sering dilakukan dan tanpa kita sadari bahwa itu adalah kesalahan yang tidak boleh untuk kita ulang-ulang dengan sengaja, maka akan bisa menjadi dosa besar. Sebaliknya, dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar, maka tidak ada itu istilah dosa besar, karena selalu dikikis dengan istighfar itu. Sehingga guru saya menyarankan, ya namanya manusia tidak bisa lepas dari dosa dan kesalahan, minimalnya ketika kita melakukan kesalahan, dosa ataupun kemaksiatan, minimalnya itu adalah dengan kita menyadari bahwa itu adalah salah, lalu kemudian kita sedikit merasa ya ataupun merasa kecewa dan ada keinginan untuk tidak mengulanginya. Nah, adapun ketika nanti kemudian ternyata terulang kembali, ya diulang lagi istighfarnya. Yang penting jangan ada niatan kita untuk mengulanginya kembali. Wa an ba'di al-hukama
Wakila hammul arif as-sana'u wa hammuz zahid ad-du'a'u li'anna hammal arif rabbuhu wa hammuz zahid nafsuhu. Nah, ini ada satu makalah lagi dari para ulama yang mengatakan bahwa hammul arif as-sana'. Hammun, tujuan, cita-cita dari orang yang al-arif billah, orang yang telah mengenal siapa itu Allah, yang telah ma'rifatullah, itu tujuannya, cita-citanya itu adalah as-sana'u, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mengenal betul Allah itu siapa, Allah itu Tuhan semesta alam, memiliki keagungan, memiliki kedudukan di atas semuanya, sehingga tidak ada lagi pikiran yang ada di benaknya kecuali memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang telah mengenal Allah itu diawali dari mengenal dirinya. Sehingga ada satu hadis yang mengatakan bahwa man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenal siapa Tuhannya. Dan itu diawali dari kita mengenal diri kita sendiri. Ada guru saya juga di pesantren di Sarang dulu, itu cara beliau mengenali dirinya, itu beliau berusaha untuk berziarah ke makamnya Mbah Muqayyim. Mbah Muqayyim itu ulama terkemuka di daerah Lasem Rembang di sana. Di dekatnya Kiai Sahal Mahfuz dulu ya, tokoh ulama kita. Nah, itu beliau sengaja berziarah itu dengan jarak yang lumayan lama, itu kalau naik bis sekitar 1 jam. Itu dari tempat pesantren saya sampai ke makamnya Mbah Muqayyim ini. Nah, itu beliau sengaja berziarah tanpa mengendarai kendaraan alias jalan kaki. Nah, beliau berkomitmen selama dalam perjalanan apapun yang ia alami ya, kelelahan, kelaparan ataupun kehausan, beliau berkomitmen untuk tidak meminta bantuan kepada siapapun sampai benar-benar beliau tidak mampu untuk menahannya, dan Allah sendiri yang langsung memberikan bantuan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya sebelum ada orang yang membantu, kita jangan sampai meminta terlebih dahulu. Itu tujuannya untuk mengenal siapa diri kita ini sebenarnya. Ternyata beliau jalani perjalanan jauh itu sampai beliau kelelahan, kelaparan, dan disitulah beliau kemudian merasakan mengenal ternyata saya ini, manusia ini, makhluk Allah yang sangat-sangat lemah, butuh bantuan kepada Tuhannya. Dia tidak bisa ada yang membantu kecuali Tuhannya itu sendiri. Nah, ketika beliau sudah sampai di tahap itu, beliau baru kemudian menyadari bahwa manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah, dan Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha kuat, zat yang maha penolong dari segalanya, sehingga disitulah baru kemudian beliau sedikit demi sedikit mengenal siapa Tuhannya. Nah, Mbah Muqayyim gurunya lebih daripada itu. Beliau konon ceritanya itu untuk mencapai spiritual al-arif billah itu mengenal dirinya dengan mengenal Allah dengan mengenal dirinya, itu beliau berpuasa sampai kalau tidak salah dengan 40 hari itu beliau, tapi wallahu alam kalau 40 hari masuk akal tidak gitu, kuat apa tidak. Pokoknya beliau berpuasa sampai benar-benar beliau tidak kuat ya, karena puasa lama kurang begitu pasti berapa harinya, apakah 40 benar atau 7 hari begitu. Nah, beliau benar-benar tidak makan puasa sampai kemudian di akhir tahapnya itu beliau konon ya, ini juga cerita dari kawan-kawan santri di pesantren, itu beliau meminta istrinya untuk mengikatkan tangannya, diikatkan tangannya, kemudian minta untuk disediakan makanan-makanan, hidangan-hidangan yang enak-enak, yang lezat-lezat, karena beliau sudah sekian lama menahan hawa nafsunya kan, laparnya, dahaganya. Jadi beliau pengen berusaha melawan itu. Diikat talinya,
kemudian dihidangkan makanan, dan terakhir minta istrinya untuk membuka pakaiannya di hadapan beliau. Tujuannya untuk benar-benar melawan hawa nafsunya ini. Sampai akhirnya kemudian keluarlah suara yang, mohon maaf, seperti suara kaleb anjing itu mengaum. Nah, disitulah kemudian beliau sudah arif fana, sudah enggak kepingin dunia, sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara model seperti itu, guru. Nah, kalau kita ya setidaknya ibadah sajalah diistiqomahkan, karena al istiqomatu khairun min alfi karamah. Itu apa yang bisa kita lakukan, apapun itu bentuk amal ibadahnya, kuncinya itu ada pada istiqomah. Tidak dilihat dari besar kecilnya, tapi dilihat daripada istiqomahnya. Nah, ibadah yang kita lakukan itu ada satu ibadah yang lebih cocok. Artinya lebih cocok, lebih pas dengan karakter diri sendiri kita. Kalau kita orang yang diberi kekayaan oleh Allah, mungkin makom kita adalah makom memberi sedekah kepada orang lain. Kalau kita ini makomnya makom Quran, mungkin kelebihannya membaca Al-Quran. Kalau kita ini makomnya makom zikir, mungkin kita lebih kuat dalam berzikir. Nah, itu yang harus kita raba pada diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan muyassar, kullun muyassar lima khuliqa li ajli. Akan dimudahkan sesuai dengan apa tujuannya Allah menciptakan orang tersebut. Jadi ada keistimewaan, dan itu hanya kita yang bisa merabanya. Tinggal kita mungkin sama-sama untuk kita istiqomahkan. Nah, itu orang yang arif billah. Jadi tujuannya, cita-citanya adalah memuji, karena beliau udah di level paling tinggi. Jadi pinginnya adalah memuji kepada Allah, memuji, zikir. Nah, tapi kalau orang yang zahid, waham zahid ad-du'a. Nah, di bawahnya al-arif itu az-zahid, orang yang zuhud, orang yang berusaha untuk meninggalkan dunia, tujuannya agar dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau al-arif sudah sampai kepada Allah, sudah dekat kepada Allah, tapi az-zahid berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan cara menjauhi dunia. Jadi Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu ada satu keterangan bahwa bagaimana cara kita untuk bisa sampai kepada tujuan yang kita inginkan, mencapai kepada satu kemuliaan yang kita dambakan. Itu dianalogikan seperti halnya ketika kita mau memasuki satu tempat, ya, satu gedung ataupun istana kerajaan, misalkan istana kepresidenan, kita dapat undangan misalkan dari presiden, kemudian kita hendak memasuki gedung ataupun istana kerajaan itu, otomatis melalui pintu-pintu gerbang kan. Nah, di pintu-pintu gerbang ini sudah berbaris jejer anjing-anjing helder, anjing-anjing penjaganya. Nah, anjing-anjing helder ini yang akan menjaga pintu gerbang itu dari siapapun yang masuk ke pintu gerbang tanpa seizin tuan rumahnya. Nah, otomatis ketika kita mau masuk ke dalam istana yang di situ terhalang oleh pintu gerbang yang dijaga oleh anjing helder, maka kita harus punya strategi. Bagaimana strateginya? Nah, kalau kita langsung masuk begitu saja, menabrak, sementara di situ ada banyak anjing-anjing helder yang menjaga, maka kita akan kesusahan. Pasti kita akan bertarung terlebih dahulu dengan anjing-anjing itu. Tapi kalau kita punya strategi, insya Allah kita akan lebih mudah. Nah, bagaimana strateginya ini? Strateginya itu adalah dengan apa? Dengan kita membuang bawaan yang kita bawa. Nah, itu digambarkan kita yang mau masuk ke dalam istana. Di situ ada pintu gerbang yang dijaga oleh anjing-anjing helder yang galak itu. Kita membawa satu kantong plastik yang berisikan daging. Nah, daging inilah yang ditamsilkan sebagai hawa nafsu. Jadi kalau kita mau masuk ke pintu gerbang kemuliaan, wusul kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, sementara kita masih membawa hawa nafsu yang belum bisa kita tinggalkan, dipaksa-paksakan akan terasa berat. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan kita tinggalkan. Nah, hawa nafsu ini adalah dunia. Karena dunia ini adalah sesuatu yang semua orang itu menginginkan.
Nah, digambarkan, dianalogikan dengan daging. Karena daging ini adalah salah satu jenis makanan yang umumnya orang itu menyukai. Sehingga daging ini digambarkan sebagai hawa nafsunya. Nah, maka caranya adalah dengan kita mau membuang. Berani membuang daging itu sementara waktu. Ketika daging itu kita buang, otomatis anjing helder pun akan mengejar itu daging. Karena apa? Karena anjing pun suka dengan yang namanya daging. Nah, ketika daging kita buang, anjing mengejar daging, otomatis pintu gerbang pun akan terbuka dengan mudah dan kita akan bisa memasukinya tanpa hambatan. Nah, itulah gambaran ketika kita pengen usul kepada Allah, pengen ma'rifat kepada Allah, caranya adalah dengan kita berusaha membuang daging yang ada pada tangan kita sebisa mungkin. Kalau bisa semuanya kita buang, lebih baik. Kalau belum bisa semuanya, minimal apa yang bisa kita buang. Sama. Saya juga berusaha untuk membuang, tapi belum bisa membuang sepenuhnya. Minimalnya ketika kita disadarkan, diingatkan oleh Allah, berusaha untuk bisa kita kerjakan. Kalau kita lalai lagi, lupa lagi, ya apa boleh buat. Ini adalah sudah takdir, sudah kudrah. Nah, tapi setidaknya ketika kita ingat, ketika kita sadar bahwa itu salah, itu tidak baik, ya kita berusaha untuk meninggalkannya. Kita berusaha untuk menjalankannya. Karena itulah cara ketika kita ingin sampai kepada satu kemuliaan, maka kita harus bisa atau berani mengorbankan apa yang menjadi keinginan kita ataupun semua manusia. Wa'an ba'di al-hukama man tawahhama anna lahu waliyan. Nah, ini kalau yang tadi yang zahid itu tujuannya atau cita-citanya itu adalah berdoa. Karena apa? Karena zahid ini pingin wusul kan, belum sampai. Jadi doa, dia berdoa kepada Allah agar bisa dimudahkan untuk sampai kepada Allah. Sehingga dia berusaha untuk sampai kepadanya dengan cara meninggalkan dunia ini. Sehingga tujuannya, cita-citanya atau fokusnya adalah dengan berdoa kepada Allah untuk bisa diusulkan kepada Allah. Wa an ba'di al-hukama man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa yang beranggapan bahwa ia memiliki satu wali penolong, ya, penolong yang lebih utama daripada Allah, qallat ma'rifatuhu billah. Maka dikatakan ma'rifatnya dia dengan Allah atau pengetahuannya ia dengan Allah itu sedikit. Tandanya itu ketika kita masih beranggapan bahwa ada penolong selain Allah. Ada penolong yang lebih utama selain daripada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu kalau bisa kita utamakan husnuzon kita kepada Allah. Yang penting adalah usaha. Jadi kalau saya yang penting ya usaha. Ketika kita sudah usaha, manjada kan wajada. Nah, setelah kita usaha semaksimal mungkin, baru kemudian kita husnuzon kepada Allah. Karena ketika kita husnuzon kepada Allah, maka apapun yang menjadi husnuzonnya kita kepada Allah, itulah yang akan menjadikan Allah memperlakukan kita sebagaimana husnuzonnya kita kepada Allah. Sehingga dikatakan dalam salah satu hadis bahwa innallaha 'inda dhanni 'abdi bi wa la yukhalifu dhannah. Allah Subhanahu wa taala itu akan memperlakukan hambanya sesuai dengan anggapan ataupun asumsi hamba itu kepadaku. Ketika dia beranggapan ataupun berasumsi baik kepadaku, maka aku pun akan memperlakukan sesuai dengan anggapannya, sesuai dengan asumsinya itu. Maka berasumsilah kepada Allah, beranggapanlah kepada Allah bahwa apa yang telah kita lakukan insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Sehingga Imam Ghazali itu sangat sekali memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa bersyukur terhadap apa saja yang Allah berikan kepada kita, walaupun kenyataannya itu sepertinya bukan nikmat. Sehingga beliau berkata dalam kitab Ihya itu al-man'u ainul 'atha, bahwa tidak diberinya kita itu hakikatnya adalah pemberian. Tidak diberinya kita itu hakikatnya adalah pemberian. Karena Allah itu akan memberi kita tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Innallaha dhamina laka al-ijabah fima alladhi yurid
la fima alladzi turid wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam Al-Hikamnya beliau mengatakan bahwa Allah itu pasti akan mengijabah doa kita, tapi yang perlu untuk kita garis bawahi dan kita pahami dan kita imani bahwa Allah akan mengijabah doa-doa kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dan pada waktu yang Allah kehendaki, tidak pada waktu yang kita kehendaki. Nah, relevansi dengan dauhnya Imam Ghazali al-man'u ainul ata. Contoh misalkan kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan untuk mendapatkan apa uang misalkan, ataupun suatu barang, atau contoh yang mungkin lebih jelas misalkan kita buru-buru mau kerja atau buru-buru mau sekolah atau buru-buru mau kemana, kita ingin stop angkutan misalkan, angkutan. Nah itu kita pinginnya, berharapnya ya cepat mendapatkan angkutan. Tapi setiap kali ada angkutan itu lewat, kok enggak pernah berhenti gitu. Sehingga kemudian muncul dalam pikiran kita, ini Allah kok enggak suka sama saya, Allah enggak cinta sama saya, Allah enggak mengijabah keinginan saya, enggak mengijabah doa-doa saya, apa bagaimana ya? Kok setiap kali ada mobil terlihat kosong, enggak pernah ada yang berhenti. Tapi setelah sekian kali dia stop mobil, itu terakhir ada yang padat, sudah sesak banyak orang, mobilnya juga nggak begitu bagus seperti yang sebelum-sebelumnya, saya satu malah berhenti yang terakhir ini. Nah, sehingga suuzonnya dia kepada Allah mulai muncul di situ. Nah, setelah dia masuk, ternyata jalan beberapa menit kemudian terdengar di depan sana terjadi kecelakaan. Nah itu ketika dia berharap meminta di awal kali untuk menyetop itu mobil, itu kan man'u, itu dilarang atau dicegah oleh Allah, itu tidak dipenuhi keinginan kita. Nah, tidak dipenuhinya keinginan kita bisa jadi itu adalah pemberian dari Allah, yaitu pemberian Allah pengen memberikan keselamatan kepada kita dengan cara kita ditolak, dicegah dari kenikmatan awal yang kita minta itu. Coba kalau Allah ijabah keinginan kita, Allah berikan apa yang kita minta, yakni berhentinya mobil di awal itu, otomatis kita akan kena musibah di akhir itu. Nah, demikian pula dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Mungkin ketika kita diberikan kenikmatan berupa harta kekayaan, bisa jadi kita malah menjadi orang yang kufur nikmat dan lain sebagainya. Sehingga dianjurkan apapun yang terjadi ataupun apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu tugas kita adalah mensyukurinya dan tetap berhusnuzon kepada Allah, jangan sampai terbesit. Allah tidak suka kepada kita, Allah tidak cinta kepada kita, karena sekali lagi Allah itu pasti akan mengijabah doa kita, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi disesuaikan dengan keinginan Allah. Dan tidak pada waktu yang kita kehendaki, tapi di waktu yang Allah kehendaki. Ya mungkin karena waktunya sudah mepet, terbatas ya. Mungkin kita cukupkan. Mungkin barangkali ada pertanyaan dari Bapak-bapak terlebih dahulu, dipersilahkan. Nggih. Ya. Oh, iya, iya.
Ya benar. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jadi sebagaimana yang doa apa, yang masyhur ya, yang sering kita baca dari awal bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kita semua sampai bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini kita perlu ketahui bahwa bulan Rajab ini dikatakan dalam salah satu riwayat hadis bahwa Rajab itu adalah syahrullah. Nah, kalau Sya'ban itu adalah syahru Rasulillah. Nah, kalau Ramadan ini adalah syahru ummati Rasulillah. Bulan umatnya Rasulillah. Nah, kita karena merasa umatnya, ya, sehingga kita pun ingin ketemu dengan bulannya kita. Gitu. Jadi, Rajab bulannya Allah, karena Allah di situ yang punya hak prerogatif untuk mengampuni hamba-hambanya, membersihkan dari segala kotoran yang ada. Kita hamba itu benar-benar telah memenuhi kriterianya ya. Kemudian Sya'ban, baru kemudian Ramadan. Sehingga Ramadan itu adalah bulan yang diharapkan, dirindukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian apa yang kita lakukan ketika kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk di bulan Ramadan? Apakah hanya sekedar menemui bulan Ramadan dan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, atau ada hal lain gitu ya? Ada hal lain yang mungkin menjadi tugas utama daripada kita di bulan Ramadan itu apa? Yaitu, jadi kalau secara umum itu Allah itu Tuhan zat yang sangat besar kasih sayangnya kepada umatnya, kepada hambanya. Nah, saking besarnya kesayangan atau saking besarnya kasih sayang Allah kepada umatnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu momen di mana pada momen tersebut Allah bisa mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, itu diampuni dosa-dosa yang sebelum maupun yang akan datang. Nah, itu bagi siapa? Bagi mereka yang benar-benar menyadari, mengakui, mengimani kemuliaannya bulan Ramadan. Bita'zim, bihormati ta'zim Ramadan. Sehingga di kajian kemarin itu ada satu hikayat kan, ada seseorang itu la yusolli qottu fima madho, itu tidak pernah sholat. Di hari-hari biasa tidak pernah sholat. Tapi ketika idza jaa wa dakhala Ramadan, yuzayyinu nafsahu bisyabi wa tibi wa a'malis salihah tahriman wa ta'ziman Ramadan. Itu ketika masuknya bulan Ramadan, dia spesialkan bulan Ramadan untuk memperbaiki diri. Jadi sholat-sholat yang sebelumnya sering ditinggalkan, yusolli ma fatahu minas sholat. Ia kodok sholat-sholatnya. Kemudian pakaian pun itu sedikit diistimewakan. Yang biasanya sholat dengan pakaian biasa-biasa saja, tapi khusus di bulan Ramadan mungkin kalau punya pakaian baru, dipakailah pakaian barunya. Minimal lengkap pakaian aksesoris ibadahnya. Yang punya sarung pakai sarung, punya kemeja panjang pakai kemeja panjang, atau yang pakai gamis jubah ya bisa dipakai gamisnya, peci lengkap. Nah, itu semata-mata ia lakukan karena menyadari, meyakini bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul barakah, syahrul maghfirah. Sehingga beliau berharap kepada Allah dengan masuknya bulan Ramadan, semoga apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala bihormati wa ta'zimi Ramadan. Nah, lalu apa yang terjadi kan? Yang terjadi setelah orang tersebut itu memuliakan bulan Ramadan dengan memperbaiki amal ibadahnya khusus di bulan Ramadan, itu ba'da dzalik ru'ya fil manam. Kemudian setelah itu ada salah satu kawannya atau kerabatnya memimpikan beliau gitu. Ma fa'ala bika, ma fa'alallahu bika ya Muhammad. Apa yang Allah lakukan atau apa yang Allah perlakukan
kepadamu, wahai Muhammad. Aku lihat sebelum masuknya bulan Ramadan, engkau seperti orang yang selalu banyak melakukan amalan-amalan dunia atau tidak ahli ibadah. Tapi anehnya ketika masuk bulan Ramadan, kok kamu seperti orang yang taubat, benar-benar taubat, orang yang ahli ibadah, orang yang benar-benar memperbaiki amal ibadahnya ketika masuknya bulan Ramadan ini. Nah, kemudian apa yang dijawab? Nah, si lelaki itu yang bernama Muhammad itu, alhamdulillah ghafaroli zunuba wa khotoya, azunuba wal khotoya bi hurmati ta'zimi Ramadan. Nah, itu kemudian dijawab oleh lelaki itu yang bernama Muhammad, alhamdulillah Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahanku dengan sebab aku menghormati dan memuliakan kemuliaannya bulan Ramadan. Jadi tugas kita ketika kita telah diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita usahakan untuk bisa menspesialkan bulan Ramadan dengan amal ibadah, dengan amal ibadah. Dengan amal ibadah. Nah, amal ibadahnya yang nomor satu ya jelas puasa. Jangan sampai kita tidak berpuasa. Walaupun itu hanya 1 hari, 2 hari, selagi kita bisa untuk puasa penuh tanpa ada uzur syar'i ataupun uzur hissi, sakit dan sebagainya, ya kita harus maksimalkan, usahakan untuk bisa puasa penuh, ya. 1 bulan Ramadan. Kedua, ya taraweh. Walaupun tidak wajib, tapi usahakan sebisa mungkin untuk bisa taraweh. Walaupun ada sedikit bolong-bolongnya karena disambi dengan pekerjaan ya atau kesibukan lain sehingga terkadang benturan, terkadang agak repot, ya tidak apa-apa. Minimal tidak disengaja dan kita usahakan untuk lebih maksimal. Ketiga, adalah dengan kita perbanyak membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, ya kita belajar Al-Quran dengan berbagai macam jenisnya, entah belajar tafsirnya, atau belajar cara membacanya, ataupun kita tadarus bersama dan sebagainya, itu kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Karena kemuliaan bulan Ramadan ini, itu karena kemuliaannya Al-Quran. Kemuliaannya Al-Quran, ya karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Sehingga semuanya itu menjadi mulia, Nabi Muhammad mulia, Malaikat Jibril mulia, Makkah mulia, Ramadan mulia, Lailatul Qadar mulia, semuanya itu adalah berkat kemuliaannya Al-Quran. Sehingga di bulan Ramadan, amalan induk yang ketiga itu adalah Al-Quran. Dekatilah Al-Quran. Nah, yang keempat itu adalah dengan bersedekah. Bersedekah atau membantu seseorang. Nah, khususnya di bulan Ramadan adalah ya kita memberikan makan wamut imul ji'an itu memberi makanan kepada orang yang berpuasa, yang memberikan takjil, memberikan makanan yang kita mampu, yang kita bisa, itu khususnya di bulan Ramadan. Baru selebihnya yang keempat yaitu amalan-amalan ibadah biasa yang biasa kita lakukan, yaitu khususnya di bulan Ramadan, kalau bisa lebih kita maksimalkan. Nah, orang yang memenuhi hak-haknya bulan Ramadan itu kelak nanti akan diambil itu, sehingga diceritakan dalam hikayat itu kan Ramadan itu nanti di hari akhir dipanggil oleh Allah kan menghadap baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala. Faqala, Allah berkata, ya Ramadan, mada tasal, apa yang kamu minta? Silahkan ajukan permintaanmu kepadaku. Kemudian direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakhud biyadiman arafa haqqak. Coba kamu ambil orang-orang yang mengerti, mengenal dan memenuhi hak-hakmu ketika di dunia, ketika engkau masuk kepadanya, ketika Ramadan masuk kepadanya. Akhirnya Ramadan ini mencari di fil arsat, di pelataran hari kiamat itu, di pelataran akhirat itu, mencari-cari orang-orang yang benar-benar mengenal, mengetahui, dan memenuhi hak-haknya Ramadan. Nah, dengan cara apa kita memenuhi haknya Ramadan? Ya dengan cara kita memuliakan, menghormati, mengagungkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan baik gitu. Nah, itu amalan-amalan tadi itu sebisa mungkin untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian Ramadan diminta
oleh Allah ataupun ditawarkan oleh Allah untuk meminta apa yang Ramadan minta. Nah itu salah satu keistimewaannya bulan Ramadan itu ketika kita mampu memahami, mengenal, lalu memenuhi hak-haknya bulan Ramadan. Mungkin kurang lebihnya sih seperti itu. Oke, apa?